Puji Tuhan, haleluya, shalom, kawan-kawan dikasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu baik, ya kan? Kita kembali lagi, kita akan membacakan firman Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan, dan melanjutkan pembacaan kita dari hari sebelumnya. Nah, mari kita datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau belajar firman Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan Yesus, supaya setiap hari kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan, ya kan, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan secara singkat. Nah, biar kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, marilah kita makin hari makin sungguh-sungguh makin dekat dengan Tuhan Yesus, ya kan, karena itulah yang terindah dalam hidup kita. Karena di dalam hidup kita, tanpa Yesus, tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya kan? Nah, jadi firman Tuhan katakan, jika engkau tinggal di dalam aku dan aku ditinggal di dalam engkau, apa saja yang kamu minta akan diberikan. Wow, luar biasa, kawan. Biar kita makin dekat kepada Tuhan, dan makin hari makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan pada hari ini atas pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur dan kami sangat bangga Tuhan, karena Engkau telah memilih kami, memanggil kami, ya Tuhan, sehingga kami percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami bersyukur kami selalu disertai, diberkati oleh Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami mau membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Tuhan berikan hikmat kepada kami, memberikan pewahyuan-Mu atas kami pada hari ini, ya Tuhan. Engkau layakkan kami agar kami dapat membaca, merenungkan firman Tuhan pada hari ini, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kawan, di hari Jumat ini kita akan terus merenungkan firman Tuhan. Kita melanjutkan pembacaan kita di dalam Keluaran 28. 28 ini hanya satu perikop, tapi lumayan panjang, ada 43 ayat. Nah, kemarin itu kita sudah belajar tentang bagian-bagian hal-hal apa yang harus diletakkan, apa yang harus diperbuat di dalam kemah suci, ya kan, tabernakelnya Musa. Nah, sekarang kita mau belajar lagi, kita mau lihat lagi mengenai pakaian imam. Nah, ada ternyata pakaian imam pun harus diatur, harus sesuai gitu, ya kan, supaya semuanya baik. Kita lihat ya ayat 1. Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, sebagai perhiasan kemuliaan. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun, untuk menguduskan supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka: tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada raginya, serban, dan ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun.
abangmu dan bagi anak-anaknya supaya memegang jabatan imam bagiku. Untuk itu haruslah mereka mengambil emas, kain ungu tua, dan kain ungu muda, kain kirmizi, dan kain lenan. Baju efod itu harus dibuat mereka dari emas, kain ungu tua, dan kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya buatan seorang ahli. Haruslah ada pada baju efod itu 2 tutup bahu yang disambung kepadanya. Pada kedua ujungnya lah harus baju efod itu disambung. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu haruslah sama buatannya dan seiras dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah kau ambil 2 permata krisopras dan mengukir nama para anak Israel pada permata itu. 6 dari nama mereka itu pada permata yang pertama dan ke-6 lama lagi pada permata yang kedua, menurut urutan kelahirannya. Seperti buatan seorang pengasah permata diukirkan seperti matrai, demikianlah harus kau ukirkan pada kedua permata itu nama para anak Israel. Dililit dengan ikat emas harus kau buat permata itu. Kemudian haruslah kau taruh kedua permata itu pada ketua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel. Maka kehadapan Tuhan haruslah Harun membawa nama mereka di atas kedua tutup bahunya menjadi tanda peringatan. Haruslah kau buat ikat emas dan 2 untai dari emas murni sebagai utas. Haruslah kau buat itu yang buatannya sebagai tali berjalin, dan haruslah kau pasang untai berjalin itu pada ikat itu. Haruslah engkau membuat tutup dada pernyataan keputusan buatan seorang ahli. Buatannya sama dengan baju efod. Demikianlah harus kau buat. Engkau membuatnya yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah engkau membuatnya. Haruslah itu 4 persegi, lipat 2, sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Haruslah kau tata itu dengan permata tatahan, 4 jajar permata yaspis merah, krisolit, malakit. Itulah jajaran yang pertama. Jajaran kedua permata batu darah, lazurit, yaspis hijau. Jajaran ketiga permata ambar, akik, kecubung. Jajaran keempat permata pirus, krisopras, dan nefrit. Dengan berikatkan emas, demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya, sesuai dengan nama para anak Israel. Permata itu haruslah 12 banyaknya, dan pada tiap-tiap permata haruslah ada diukirkan seperti matrai nama salah satu suku dari yang 12 itu. Juga haruslah kau buat untuk tutup dada itu untai terpilin yang buatannya sebagai tali berjalin dari emas murni. Juga haruslah kau buat untuk tutup dada itu 2 gelang emas, dan kedua gelang itu harus kau pasang pada kedua ujung tutup dada. Haruslah kedua untai emas yang berjalin itu kau pasang pada kedua gelang itu pada ujung tutup dada. Kedua ujung lain dari kedua untai terjalin itu haruslah kau pasang pada kedua ikat emas itu. Demikianlah kau pasang pada tutup bahu baju efod di sebelah depannya. Haruslah engkau membuat 2 gelang emas dan membubuhnya pada kedua ujung tutup dada itu pada pinggirnya yang sebelah dalam yang berhadapan dengan baju efod. Juga haruslah engkau membuat 2 gelang emas dan memasangnya pada kedua tutup bahu baju efod di sebelah bawah pada bagian depan, dekat ke depan persambungannya di sebelah atas sabuk baju efod. Kemudian haruslah tutup dada itu dengan gelangnya diikatkan kepada
gelang baju efod dengan memakai tali ungu tua sehingga tetap di atas sabuk baju efod, dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod. Demikianlah di atas jantungnya harus dibawa Harun nama para anak Israel pada tutup dada pernyataan keputusan itu. Apabila ia masuk ke dalam tempat kudus supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun apabila ia masuk menghadap Tuhan. Dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Haruslah kau buat gamis baju efod dari kaun ungu tua seluruhnya. Lehernya haruslah di tengah-tengahnya. Lehernya itu harus mempunyai pinggir sekelilingnya. Buatan tukang tenun seperti leher baju jirah, haruslah lehernya itu supaya jangan koyak. Pada ujung gamis itu haruslah kau buat buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi. Pada sekeliling ujung gamis itu dan diantaranya berselang-seling giring-giring emas, sehingga satu giring-giring emas dan satu buah delima selalu berselang-seling pada ujung gamis itu. Haruslah gamis itu dipakai Harun apabila ia menyelenggarakan kebaktian, dan bunyinya harus kedengaran sampai ia masuk ke dalam tempat kudus di hadapan Tuhan. Dan apabila ia keluar pula, supaya ia jangan mati. Dan juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni, dan pada patam itu kau diukirkan seperti materai kudus bagi Tuhan. Haruslah patam itu engkau beri bertali ungu tua, dan haruslah itu diletakkan pada serban di sebelah depan serban itu. Patam itu haruslah ada pada dahi Harun, dan Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel, yakni terhadap segala persembahan kudusnya. Maka haruslah patam itu tetap ada pada dahinya, sehingga Tuhan berkenan akan mereka. Haruslah engkau menenun kemeja yang ada raginya dari linen halus dan membuat serban dari linen halus, dan haruslah kau buat ikat pinggang dari tenunan yang berwarna-warna. Juga bagian anak Harun haruslah kau buat kemeja-kemeja, dan haruslah kau buat ikat-ikat pinggang bagi mereka. Dan destar-destar haruslah kau buat bagi mereka untuk menjadi perhiasan kemuliaan. Maka semuanya itu haruslah kau kenakan kepada abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya. Kemudian engkau harus mengurapi, mentabiskan, dan menguduskan mereka, sehingga mereka dapat memegang jabatan imam bagiku. Buatlah celana-celana lenan bagi mereka untuk menutupi bagian auratnya. Celana itu haruslah dari pinggang sampai paha panjangnya. Harun dan anak-anaknya haruslah memakainya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, atau apabila mereka datang ke mezbah untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya lalu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya baginya dan bagi keturunannya. Amin. Nah, lumayan panjang ya saudara dalam membaca kitab ini mengenai pakaian imam. Ya, Tuhan begitu detail memberitahukan kepada Musa. Dan Tuhan ingin menjadikan Harun dan anak-anak Harun, keempat anaknya Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar menjadi imam. Menjadi jabatan, memegang jabatan imam bagi Tuhan. Nah, begitu banyak, begitu detail ya kan Tuhan kasih tahu baju-baju, perhiasan-perhiasan yang harus dikenakan, aksesorisnya. Wow, gitu luar biasa ya kan. Kita luar biasa. Kita juga ahli dalam fashion, untuk desain pakaian. Kalau kemarin kita belajar bahwa Tuhan itu ahli dalam bangunan ya kan, tahu jelas detail-detailnya. Nah, saat ini Tuhan tahu fashion gitu ya kan, detail-detail fashion, detail baju, pernak-pernik, apa yang harus dipakai, apa yang harus dimasukkan,
Bahkan ada beberapa permata-permata di situ, ada emas, ada kain kirmizi, kain lenan halus, kain ungu tua, kain ungu muda, ya kan? Luar biasa secara detail. Ini menggambarkan bahwa Tuhan kita ahli dalam setiap aspek kehidupan kita. Dia ahli apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini. Nah, kita bersyukur ya kan saudara, kawan. Kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Karena dialah yang mempunyai hidup kita. Dia tahu seluruh aspek kehidupan kita. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, sifat karakter kita dalam hidup ini. Jadi kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Ya kan, apapun yang terjadi, kita selalu tanamkan dalam hati kita. Apapun yang terjadi, Yesuslah Tuhan kita. Yesuslah yang kita andalkan. Karena dia mengerti apapun yang kita butuhkan pasti dicukupkan. Apapun yang kita perlukan pasti akan diberikan kepada kita. Bahkan hanya Yesuslah satu-satunya jalan menuju surga. Tidak ada jalan lain, kawan. Dialah yang menebus dosa-dosa kita. Haleluya. Yes. Nah, imam ini harus dipakai. Pakaian imam ini harus dipakai oleh Harun dan anak-anaknya. Supaya apa? Ketika masuk ke dalam kemah suci, mengadakan kebaktian, mengadakan pertemuan di dalam mesbah itu, baktian di tempat kudus, supaya mereka jangan apa? Membawa kesalahan lalu mati. Nah, zaman itu kalau membawa kesalahan, masuk ke dalam kemah suci, masuk ke rumah kudus, pasti mati. Jadi nggak bisa main-main datang kepada Tuhan, kawan. Kita pun jangan main-main. Walaupun kita ada di dalam zaman anugerah, zaman kasih karunia, tapi tetap saja jangan main-main, jangan hidup dalam dosa. Jangan hari ini tobat, besok dosa lagi. Tobat lagi, dosa lagi, itu namanya mempermainkan Tuhan. Karena kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, kita berjuang untuk tidak hidup dalam dosa. Seperti yang pakaian imam ini yang luar biasa, kawan. Nah, biarlah kita makin sungguh-sungguh, kita menyadari bahwa Tuhan itu sangat ahli dalam apapun. Sehingga profesi apapun kita datanglah kepada Tuhan. Kita belajar dari Tuhan supaya apapun talenta kita, profesi kita, biar Tuhan Yesus yang mengasahnya. Tuhan Yesus ahlinya, biar kita belajar dari Tuhan Yesus. Karena dalam fashion aja dia tahu, dia paham. Dalam bangunan dia paham, ahlinya. Dalam kesembuhan juga dia dokter di atas segala dokter. Ya kan, apapun yang profesi di dunia ini, Tuhanlah ahlinya. Jadi kita harus belajar dari Tuhan sendiri. Sehingga kita pun akan ahli akan talenta yang diberikan oleh Tuhan. Haleluya. Kita satu dalam doa. Baik, kami syukur Tuhan, Engkau telah menyertai kami, memberikan pengertian, memberikan hikmat-Mu pada kami dalam membaca firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memang Tuhan yang luar biasa, selalu ahli dalam setiap aspek kehidupan kami ya Tuhan. Engkau ahli dalam hal membangun bangunan kemah suci. Engkau juga ahli dalam fashion, dalam pakaian Tuhan. Dan kami percaya apapun yang aspek kehidupan kami, Engkau sangat ahli Tuhan. Sehingga tidak ada alasan kami untuk tidak mengandalkan Engkau ya Bapa. Ajar setiap kami agar selalu mengandalkan Tuhan. Ajar setiap kami agar selalu belajar firman Tuhan setiap hari. Selalu ingin terus dekat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
Berkati setiap kami, berkati yang mendengarkannya, berkati keluarga kami ya Tuhan. Biarlah keluarga kami dipimpin oleh Roh Kudus. Yesuslah sebagai imam kepala dalam keluarga kami, sehingga dalam keluarga kami selalu dituntun melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan memberkati kami pada hari ini. Jika ada yang sakit Tuhan sembuhkan, jika ada barang salah yang berat Tuhan berikan jalan keluar, memberikan solusi yang terbaik ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hidup ini memang tidak mudah, apalagi di zaman akhir ini, tapi kami akan percaya. Kami punya Tuhan yang luar biasa, kami punya Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah kami. Sehingga kami tidak mau menyerah, kami mau tetap mengandalkan Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Nah, terima kasih kawan-kawan telah mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Biar kita tetap semakin kuat, iman kita semakin teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan pengetahuan kita tentang firman Tuhan semakin hari semakin banyak. Sehingga kita tidak mudah ditipu oleh iblis. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.